Jadi judul hari ini adalah penyelenggaraan penebusan dari perumpamaan pohon ara. Perumpamaan pohon ara. Mari kita lihat bersama-sama ayat Alkitab di Matius 24, Matius 24 ayatnya yang ke-32 dan 33. Matius 24 ayat 32 sampai 33. Oke, saya baca. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini adalah firman Tuhan. Share screen-nya sudah kelihatan ya? Bisa lihat? Bisa. Bisa. Baik. Bisa. Oke. Kalau kita lihat ada perintah Tuhan di dalam ayat ini, di dalam ayat ini, di ayat 32 dibilang tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Tariklah pelajaran, pelajarilah. Jadi firman ini merupakan suatu perintah. Suatu perintah. Kalau kita lihat sejarah penebusan itu dipadatkan di dalam perumpamaan ini. Ya, perumpamaan ini. Kalau kita bicara tentang perumpamaan itu biasanya disampaikan sesuatu untuk menggambarkan sesuatu hal yang lain. Betul ya? Ada suatu kebenaran yang ingin disampaikan, tetapi karena kebenaran ini terlalu direct, jadi digunakan sebuah perumpamaan, diumpamakan ya dengan menggunakan suatu hal yang lain. Dan dalam hal ini lewat perumpamaan pohon ara ada suatu kebenaran yang yang Yesus ingin pembaca atau pendengar firman Tuhan ini untuk sadari. Ya, sekali lagi, lewat perumpamaan pohon ara ini ada suatu kebenaran yang didesak oleh Tuhan untuk kita semua sadari, kita pahami. Nah, jadi yang pertama mari kita lihat dulu tentang kepentingan perumpamaan pohon ara ini. Kenapa perumpamaan ini begitu pentingnya? Oke, yang pertama kita lihat perumpamaan pohon ara merupakan perumpamaan yang penting dari strukturnya. Oke, dari strukturnya. Kalau kita lihat Matius 24, ini Matius 24, ini merupakan pasal tentang akhir zaman. Matius 24 dan 25 secara khususnya. Nah, Matius pasal 24 ini di ayat yang ketiga sampai 14 ini bicara tentang tanda-tanda yang akan muncul di akhir zaman. Ya, gempa bumi dan lain-lain. Itu dari ayat 3 sampai 14. Kita telah bahas mengenai hal ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai 28 ini berbicara tentang kelaparan akan terjadi. Ya, kelaparan akan terjadi. Kalau kita lihat misalnya di ayat yang ke-20 gitu ya. Ayat 21 dikatakan begini. Ayat 20 dikatakan berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21 bilang begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaatnya yang dahsyat, ya seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Begitu dahsyatnya mengenai hal ini. Ya, ayat 22 pun ditekankan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kalau kita lanjut ke ayat 29 sampai 31, ayat 29 sampai 31 ini berbicara tentang kedatangan Yesus kembali, kedatangan anak manusia kembali. Ini sampai ayat 31. Nah, bahwa anak manusia akan datang, terus akan ada pekerjaan mengumpulkan umat-umat pilihan dari ujung bumi. Ini pekerjaan yang akan terjadi tentang pekerjaan yang terjadi di saat kedatangan kedua atau kedatangan kembali. Nah, setelah berbicara mengenai kedatangan Tuhan kembali, tiba-tiba Yesus berbicara tentang perumpamaan pohon ara.
Perumpamaan pohon ara. Ini pembacaan tadi kita. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah mendekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi di sini tepat setelah bicara tentang kedatangan kedua, Yesus berbicara tentang waktu akhir. Jadi fokus tentang waktu akhir. Jadi jadi artinya ketika kita memahami sampai ke titik tertentu yang Yesus kehendaki, maka kita bisa memahami atau mengetahui tentang waktu akhir. Ya, waktu akhir. Makanya kenapa perumpamaan ini penting, betul ya? Karena secara struktur ini tepat dibicarakan tepat setelah Yesus bicara tentang kedatangannya. Secara struktur kita lihat ya. Kemudian yang berikutnya itu di ayat yang ke-32 dikatakan begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Di sini dalam bahasa Yunaninya itu ada kata de. Kata D. Maka kalau misalnya diterapkan di dalam ayat 32, ya, setelah berbicara ya kan tentang kedatangan Tuhan, misalnya ayat 31 nih, ya. Dan dia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tetapi, nah di sini, tetapi tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi Yesus sementara membandingkan kedatangan Yesus kembali, ya kedatangan anak manusia ini dengan perumpamaan pohon ara. Seperti ini, gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat kata D di dalam konteks pembacaan kita, ya kita perlu melihatnya secara kontekstual. Memiliki makna, ayat ini memiliki makna lebih dari kata tetapi. Ya, ini merupakan atau kata D ini memberikan kita pernyataan yang berbeda. Ada hal yang ingin ditekankan. Ada suatu hal yang penting untuk dipahami. Gitu ya. Jadi ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Makanya digunakan kata D. Jadi Yesus bicara tentang kedatangan dia kembali. Terus Yesus bilang apa? Tetapi tariklah pelajaran. Nah, berarti apa? Ada suatu hal yang ingin ditekankan, suatu hal yang penting untuk kita pahami. Pertanyaannya, kenapa Yesus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan? Nah, apa yang ditunjukkan oleh pohon ara ini? Apa yang ditunjukkan oleh pohon ara ini? Pohon ara ini menunjuk kepada bangsa Israel, kepada bangsa Israel. Jadi, ketika Yesus berkata, tetapi tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Artinya kita diajak atau diperintahkan untuk pelajari, perhatikan bangsa Israel itu. Perhatikan bangsa Israel itu. Situasi Israel itu seperti apa nanti di masa depan. Oke, di masa depan. Nah, mengenai pohon ara itu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru muncul. Dan pohon ara ini seringkali digunakan oleh Tuhan untuk menggambarkan keadaan umat Israel. Keadaan mereka seperti apa. Beberapa hal kita lihat. Pohon ara di Perjanjian Lama. Mari kita lihat di Hosea. Coba kita lihat Hosea. Kitab Hosea 9 ayatnya yang ke-10. Hosea 9 ayatnya yang ke-10. Dikatakan begini. Hosea 9 ayat ke-10, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti yang mereka cintai itu. Ayat ini kalau kita lihat, ada buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Nah, di sini dikatakan demikianlah aku melihat nenek moyangmu. Jadi nenek moyangmu pohon ara
ya, pohon ara ini atau buah mula-mula atau buah sulung pohon ara ini bicara tentang bapa leluhur Israel dulu, mereka yang apa ya? Mereka yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi kita bisa lihat lewat nubuatan Nabi Hosea, oh buah pohon ara menunjuk kepada kondisi bapak-bapak leluhur Israel. Zaman dulu mereka jatuh dalam dosa, penyembahan berhala. Ya. Kemudian Yoel kita lihat. Jadi kita lihat beberapa bagian di dalam Alkitab yang bicara tentang pohon ara untuk kita memahami seperti apa kondisi bangsa Israel. Ya, kondisi bangsa Israel. Yoel kita lihat kitab Yoel 1 ayatnya yang ke-7. Yoel 1 ayat yang ke-7. Dia katakan begini. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Ini bernubuat, kalau kita lihat Nabi Yoel, dia berbicara atau bernubuat tentang Israel Utara. Jadi kerajaan Israel kan United Kingdom bukan. United Kingdom of Israel, gitu ya. Dan United Kingdom of Israel, bukan United Kingdom sekarang gitu ya. United Kingdom of Israel itu pada akhirnya terbagi dua. Ya, terbagi dua. Yang pertama di Yehuda Selatan, yang kedua itu Israel Utara, the Northern Kingdom of Israel. Nah, di Israel Utara ini karena mereka telah jatuh total dalam penyembahan berhala, menjauhi Tuhan, tidak mau dengar perintah teguran Tuhan, maka dikatakan apa? Mereka akan buntung katanya. Akan menjadi buntung. Artinya apa? Akan dipotong. Ini bicara tentang kehancuran kerajaan Israel Utara. Dan di dalam sejarah terjadi apa adanya. Oke, ini yang dikatakan oleh Yoel 1 ayat 7. Kemudian Yeremia 24 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Kitab Yeremia 24 ayat 1 dan 2. Yeremia 24 ayat 1 dan 2 saya baca. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Nah, di sini kalau kita lihat buah ara di sini berbicara tentang orang Israel. Orang Israel. Secara khususnya kerajaan Yehuda Selatan. Kerajaan Yehuda Selatan ini dikategorikan itu menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama ada buah ara yang sangat baik, tetapi yang kedua itu adalah buah ara yang sangat jelek. Nggak bisa dimakan karena saking jeleknya. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang mereka yang taat. Buah ara yang sangat baik ini menggambarkan orang yang taat kepada firman Allah. Taat perintah yang mana? Taat untuk pergi ke Babel. Pergi ke Babel. Dan yang jelek ini merupakan mereka yang tidak taat, yang memberontak, tidak mau menyerah kepada Raja Babel. Kita perlu pahami di sini, perintah Tuhan di zaman Nabi Yeremia adalah menyerah kepada Raja Babel. Ibu-ibu bisa baca ini semuanya di buku yang kelima, seri sejarah penebusan, tentang teguran Tuhan bagi mereka bahwa ketika Raja Babel datang, Tuhan berikan perintah apa? Menyerah. Tetapi mereka tidak menyerah. Nah, di sini ada satu yang menyerah. Siapa? Raja Yekonya. Jadi dari antara raja-raja waktu itu, banyak raja di waktu itu di zaman pembuangan ke Babel, hanya Raja Yekonya saja yang taat untuk menyerah. Dan mereka yang taat ini, taat untuk pergi di tahun ke Babel, mereka disebut sebagai buah ara yang sangat baik. Artinya apa?
mereka telah taat firman Tuhan. Kalau kita lihat perintah Allah, perintah firman bagi mereka itu sangat sulit dipahami. Tetapi meskipun hal itu sangat sulit dipahami, mereka tetap taat. Ini luar biasa. Banyak orang yang di zaman itu berpikir begini. Orang-orang di zaman pembuangan ke Babel, mereka berpikir begini. Bukankah Tuhan itu, hamba Tuhan itu harusnya menyatakan hal yang baik kepada kita? Kenapa? Bukannya memohonkan perlindungan, bukannya memohonkan supaya musuh kita itu dihancurkan. Kenapa justru Tuhan memerintahkan kita untuk menyerah? Masa sih Tuhan kayak gitu? Nah, ini. Mereka berpikir bahwa apa? Keadaan mereka yang tidak ditawan, tidak pergi ke Babel untuk ditawan, keadaan mereka ini adalah sangat baik. Keadaan yang kalau dibebaskan dari Babel itu suatu hal yang sangat baik menurut pikiran mereka. Tetapi apa yang baik menurut mereka tidak baik di mata Tuhan. Hari ini apa yang baik menurut pikiran manusia, pikiran kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Menurut Tuhan, gitu ya. Makanya di zaman hakim-hakim kalau kita perhatikan, setiap orang melakukan apa yang baik menurut mata mereka aja. Menurut mata mereka apa yang baik mereka lakukan. Apakah itu baik di mata Tuhan? Ya, mereka pikir apa? Ya, menurut saya sih ini baik di mata Tuhan. Nah, makanya Hakim-Hakim 21 ayat 25 menggambarkan kehidupan mereka sebagai kehidupan yang hidup semaunya. Ini yang terjadi. Akan tetapi kalau kita lihat ketika kehendak Allah itu disampaikan, meskipun kehendak Allah, firman Allah itu sulit untuk dipahami, kita doakan dan apa? Kita berserah. Betul ya? Kita berserah. Karena apa? Yang baiklah yang akan dianugerahkan kepada kita. Ini perlu iman. Tanpa iman maka akan sulit untuk taat. Nah, seperti ini. Ya, jadi makanya kita perlu memperhatikan. Di perjanjian lama, bangsa Israel, pohon ara itu, buah ara itu, apa yang terjadi dengan mereka? Telah disebutkan tentang seperti apa kehidupan mereka. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Seperti apa kehendak Tuhan atas diri mereka. Nah, di perjanjian baru seperti apa? Nah, di perjanjian baru itu seperti apa? Coba kita lihat. Yesus berbicara mengenai pohon ara ini. Kita lihat yang pertama di Lukas 13. Lukas 13. Mari kita lihat. Lukas 13. Ayat yang ke-6 sampai 9. Lukas 13. Ayat 6 sampai 9. Nah, coba kita lihat. Dikatakan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, kalau kita lihat di sini, ada pemilik kebun anggur ya. Ada ya, pemilik kebun anggur. Kemudian ada juga pengurus ya, pengurus atau penjaga kebun anggur. Ini pemilik kebun anggur menunjuk kepada Allah Bapa dan pengurus kebun anggur atau penjaga kebun anggur menunjuk kepada Yesus Kristus. 3 tahun yang dituliskan di sini, ini bicara tentang 3 tahun pelayanan Yesus. Jadi sudah 3 tahun dinantikan buah tetapi tidak berbuah juga. Maka disuruh apa? Tebang. Tapi sang penjaga bilang apa? Yesus bilang apa? Berikanlah waktu. Berikanlah kesempatan 1 kali saja. 1 kesempatan terakhir. Mungkin akan berbuah. Jika tidak, tebanglah katanya.
Jadi 3 tahun di sini menuju kepada 3 tahun pelayanan Yesus. Kemudian di yang dikatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Ini merupakan kesempatan usaha yang dilakukan oleh sang pengurus kebun anggur terhadap pohon ara itu. Secara khusus tentang pohon ara itu, supaya apa? Pohon ara itu bisa berbuah. Kalau kita lihat kesempatan di sini yang dilakukan oleh pengurus kebun anggur terhadap pohon ara itu, kesempatan ini menunjuk kepada kayu salib. Kesempatan yang diberikan kepada umat manusia. Jadi pohon ara bicara tentang orang Israel, bangsa Israel. Tetapi kayu salib, kesempatan itu menunjuk kepada kayu salib. Suatu kesempatan untuk manusia itu bisa bertobat. Kenapa? Karena hanya lewat kayu salib itulah kita bisa bertobat. Hanya lewat kayu salib baru kita bisa bertobat. Tanpa kayu salib kita tidak bisa bertobat. Hari ini siapa yang tidak ada dosa? Ya, semua ada dosa. Akan tetapi ketika percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, maka ada kesempatan untuk diselamatkan, diampuni. Jadi seperti inilah kesempatan diberikan kepada kita hari ini, umat manusia. Harus percaya kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian kita bisa kembali, bisa diterima kembali oleh Allah Bapa. Nah, di sini kita bicara tentang 3 tahun pelayanan, 3 tahun pelayanan Yesus. Tetapi dalam 3 tahun pelayanan Yesus itu ada peristiwa ketika Yesus mengutuk pohon ara. Kita tahu mengenai hal ini ya. Apa yang diajarkan lewat peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini? Kita lihat dulu Markus. Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Oke. Saya baca Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim berbuah, bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem di minggu Yesus akan disalibkan. Nah, mari kita lihat pelajaran yang diajarkan lewat Yesus mengutuk pohon ara ini. Yang pertama, pelajarannya adalah bagi yang hanya memiliki daun, ini akan dikutuk katanya. Yang hanya memiliki daun saja akan dikutuk. Ayat yang ke-13 dikatakan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kalau kita lihat, banyak yang memahami dan kebingungan tentang ayat ini karena dikatakan bahwa memang dikatakan di situ bukan musim buah ara, berarti bukan salah buah aranya dong, betul ya? Bukan salahnya pohon ara, memang bukan musimnya, makanya cuma ada daun. Kok Yesus begitu sih, tega banget gitu. Tetapi kita perlu tahu satu hal, bahwa ketika Yesus melihat-lihat jikalau ada buah di pohon ara itu, Yesus pun tahu bahwa memang bukan musim buah ara. Artinya apa?
bukan musim panen buah ara. Bukan. Bukan musim dia itu matang. Tetapi di waktu peristiwa ini adalah waktu yang seharusnya sudah muncul buah ara yang muda, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Yesus pun ya yang kecil-kecil karena lapar kan, yang kecil-kecil ya nggak apa-apalah makan yang kecil-kecil aja meskipun belum matang. Akan tetapi buah yang kecil-kecil itu pun yang seharusnya sudah ada tidak ditemukan. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Dari jauh. Wah, pohonnya keren banget. Daunnya itu lebat. Mantap ini. Bagus sekali. Tapi ketika dekat ternyata nggak ada buah. Ini mengajarkan apa? Hanya memiliki daun saja. Ini adalah menampakkan iman secara luar, tetapi sebenarnya nggak ada buahnya. Orang yang melayani, misalnya orang dipuji kita, melayani bagus ya. Wah itu kayak percaya dengan baik. Dia telah bekerja dengan baik. Tapi tidak ada buah yang Yesus inginkan, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Di luarnya luar biasa, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau kita baca di Lukas 18. Lukas pasal 18 ini mengajarkan kita tentang orang Farisi. Ya, orang Farisi memberikan kita contoh tentang orang Farisi. Ya. Di Lukas 18 ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan apa? Ayat 11 dan 12. Ini contoh. Ayat 11 dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Ayat 12 bilang apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi dia membanggakan hal-hal yang dia lakukan yang terlihat dengan mata. Inilah orang Farisi. Orang Farisi. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Betul ya? Makanya ketika kita maju di hadapan Allah, kita harus rendah hati senantiasa. Rendah hati. Kok nggak bisa banggain diri? Kenapa? Nah ini, kita harus apa? Harus bisa membedakannya. Kita bangga sebagai anak Allah. Sebagai orang yang percaya Yesus. Tetapi kita tidak boleh menyombongkannya. Ini menampakkannya dan menjadi sombong atas hal kita telah lakukan ini itu tidak boleh. Tetapi apa? Kita hanya bisa rendah hati di hadapan Allah. Ya. Kalau kita bandingkan orang Farisi dengan bangganya menunjukkan seperti apa dirinya di hadapan orang supaya orang-orang lihat. Doa orang pemungut cukai itu seperti apa? Ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13. Kita lihat. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus bilang apa mengenai pemungut cukai ini? Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu tidak dibenarkan. Gitu ya. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Seperti ini, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana di hadapan Allah itu kita tidak boleh tinggi, meninggikan diri, tetapi harus rendah hati. Ya, katanya ada 3 tipe orang Farisi. Ada 3 tipe orang Farisi. Ya, 3 tipe orang Farisi. Orang Farisi yang seperti apa aja ini? Ya. Yang pertama itu ada nickname ya, ini panggilan untuk orang Farisi. Yang pertama itu orang Farisi buta, blind Farisi.
Jadi misalnya contohnya gitu ya, ada perempuan lewat di depan mereka. Jadi supaya mereka itu tidak jatuh dalam dosa, tidak tercobai, mereka tutup mata. Akhirnya mereka tersandung dan jatuh. Jadi mereka melindungi diri mereka dengan menutup mata supaya tidak jatuh dosa. Akhirnya mereka tersandung. Ini makanya disebut sebagai Farisi buta. Ada Farisi yang kedua, itu Farisi sesaat. Farisi yang wait and see. Wait and see Farisi. Jadi ketika ketika ini contoh di sini ada sampah gitu ya, ada sampah, dia lewat di bait suci, ada sampah di situ. Dia tidak langsung pungut. Harusnya kan langsung pungut kan? Tetapi dia wait and see. Ketika ada orang lewat, ya, ketika ada orang lewat, airnya separuh aja tapi campur. Ya. Jadi ketika dia lewat, baru dia apa? Dia jongkok untuk ambil sampahnya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Ini wait and see Farisi. Farisi sesaat aja, gitu ya. Jadi dia menjadi orang Farisi ketika dilihat orang. Ini. Tetapi kemudian ada yang namanya Farisi literatur. Farisi literatur. Jadi mereka ada satu box gitu ya, satu box. Di situ ditaruh tulisan hukum Taurat gitu ya, firman. Terus mereka apa? Ikatkan di kepala. Prakteknya masih ada sampai hari ini. Ya, orang Yahudi. Taruh di situ, diikatkan. Ya. Nah, di zaman itu karena makin bertumbuh, makin maju zamannya, akhirnya ukuran box yang ditempel di dahi itu makin gede, sampai udah nggak bisa kelihatan lagi. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa dia paling banyak baca Alkitab. Supaya orang tahu dia apa? Paling banyak, paling hafal Alkitab luar biasa. Paling banyak belajar dan paling banyak berkhotbah dan lain-lain. Dia paling sadar banyak katanya. Ini. Pada akhirnya mereka apa? Mereka yang awalnya cuma segini gitu ya, cuma kecil, akhirnya jadi gede, lama-kelamaan jadi besar. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan sama sekali. Ini nickname. Mengenai orang-orang Farisi, Yesus bilang apa? Ya, mengenai orang-orang Farisi. Matius kita lihat. Matius 23. Kita lihat. Matius 23 ayat yang kedua sampai 5 kita lihat. Matius 23 ayat 2 sampai 5. Saya baca. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang katanya. Kalau kita lihat mereka itu ada jubahnya kan? Ya. Kalau lihat jubah-jubah di gereja, mirip-mirip kayak gitu ya. Kalau nonton film-film kungfu, ya, yang apa? Mereka kan bajunya lebar-lebar kan? Di dalam apa? Apa ya? Di dalam jubah mereka itu tangan ini kan? Ini sering disimpan sesuatu kan? Ada buat nyimpennya. Nah, orang Farisi pun sama. Mereka ada tempat untuk menyelipkan. Selipin apa? Menyelipkan gulungan kitab. Pada akhirnya jubah mereka itu makin lebar dan makin lebar untuk diselipkan lebih banyak dan makin banyak gulungan kitab. Tujuannya buat apa? Supaya orang tahu. Supaya orang lihat bahwa apa? Saya yang paling rajin. Saya yang paling tahu. Saya yang paling menguasai firman Tuhan. Nah ini. Jadi mereka melakukan
iman mereka supaya dilihat orang, diperhatikan orang. Mereka bicara sangat baik tetapi tidak melakukannya. Ini. Pada akhirnya pelajarannya bagi kita apa? Kita benar-benar harus melakukan kehidupan iman itu dengan tulus dan setia. Harus tulus dan setia. Apa adanya kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita apa adanya kita. Betul ya? Nah, seperti ini. Nah, kemudian pelajarannya bagaimana? Apalagi kalau kita lihat kan yang pertama itu pelajarannya katanya yang memiliki daun saja akan dikutukkan. Ya, pelajaran berikutnya adalah waktu Allah lebih penting daripada waktu manusia. Ini, waktu Allah lebih penting daripada waktu manusia. Ketika Yesus datang, Yesus kan kelaparan kan? Yesus datang ke depan pohon ara itu, dari jauh dia udah lihat, wah ini bisa berbuah ini. Mungkin ada buahnya. Saya lagi lapar. Dia datang mendekat dan dia lihat, loh, nggak ada buahnya. Seharusnya yang kecil-kecil pun sudah ada. Tidak ada. Nah, kalau kita lihat di hadapan Yesus yang adalah Allah pencipta pohon ara itu, bisakah memberikan alasan, lagi belum waktunya untuk berbuah, jadi saya nggak berbuah? Apakah bisa begitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jika saatnya Tuhan tiba, ketika Tuhan tiba dan Tuhan minta buah, kita harus serahkan. Harus serahkan. Waktu Allah lebih penting daripada waktu kita. Seperti ini. Ya. Jadi makanya ketika kita menjalankan kehidupan iman kita, kita harus terus berusaha dan harus bisa memohonkan kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa berbuah, supaya saya bisa berbuah, supaya saya bisa berbuah. Dan biarlah dengan buah ini, kapanpun, anytime, waktu Tuhan tiba, ya Tuhan bisa temukan, oh ada buah di dalam ibu ini. Di dalam kita ada buah. Dan Tuhan Yesus akan sangat berbahagia melihat itu. Betul ya? Orang tua yang menjadi buah dari orang tua itu siapa? Anak-anak kan? Betul ya? Anak-anak. Jika anak-anak kita itu benar-benar mereka taat, hidup kehidupan iman yang baik, mereka pun di dalam bukan hanya sukses secara jasmani hidup mereka, tetapi juga mereka sukses di dalam iman mereka. Mereka beriman dengan sangat baik di hadapan Tuhan, maka siapa yang menerima kemuliaan? Orang tua akan menerima kemuliaan. Tuhan akan mengakui kita semua sebagai orang tua yang luar biasa, yang telah mendidik anak-anak di dalam iman, di dalam doa dan firman. Ya, tapi kalau misalnya anak-anak kita tidak memiliki buah iman yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki, apakah kita bisa memberikan alasan di hadapan Tuhan ketika Tuhan tanya itu? Tidak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mulai dari sekarang benar-benar kita harus memperhatikan kehidupan iman kita supaya apa? Kita bisa memiliki buah. Dan kalau kita lihat di zaman itu ketika Yesus datang ke hadapan buah pohon ara dan Yesus tidak menemukan buah, Yesus sementara menantikan buah apa sih? Apakah buah ara yang kelihatan itu? Apa yang Tuhan Yesus nantikan dari orang Israel? Tuhan nantikan pertobatan. Betul ya? Tuhan Yesus menantikan pertobatan. Markus, kita lihat. Markus 3 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Markus 3 ayat yang ke-8 dikatakan mana? Markus ya. Ya, kita lihat Lukas dulu ya. Sebentar. Ya, Matius bukan Markus ya. Matius 3 ayat 8.
Dikatakan ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi dimulai dengan pertobatan dulu, baru ada buah-buah yang lain. Buah pertobatan harus ada dulu. Harus ada dulu. Lukas 3 ayat 8, coba kita lihat. Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi pada hari ini kiranya kita semua anak-anak Tuhan bisa memiliki buah pertobatan. Kita melihat setiap hari kita, dan kita apa? Bertobat akan hal-hal tersebut, ya, atas hal-hal yang mungkin kita terlewat. Ya, istilahnya kan rumah kita tidak bersihkan cuma 1 tahun sekali kan. Setiap hari ada debunya, betul ya. Jadi ketika kita memulai hari, kita minta supaya Tuhan yang membimbing, menyertai, supaya kita jauh dari hal-hal yang jahat, kita tidak jatuh, anak-anak kita juga, seperti yang dilakukan oleh Ayub, betul ya. Kemudian apa? Sebelum kita mengakhiri hari, ya, mari kita mohonkan supaya Tuhan mengampuni kita atas segala hal yang mungkin kita terlewat, gitu ya. Ada hati kita, pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun bisa apa? Kita bisa melihat kehendak Tuhan itu apa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Pada akhirnya akan muncul lebih banyak buah yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, dilihat oleh banyak orang. Nah, pada akhirnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan ada buah-buah ini, ya, buah-buah ini, kita pun menampakkan buah-buah roh itu kan, ada 9 buah roh ya. Itu pada akhirnya bisa dilihat oleh orang. Betul ya? Bisa dilihat dari orang oleh orang. Dan itu bukanlah buah untuk menyombongkan diri, tetapi buah-buah yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Buah-buah yang Tuhan bangga, gitu ya. Tuhan bangga. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nanti ini kita akan lanjut lagi dalam kesempatan berikutnya. Ya.